Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wik-wik. Oke, masih di my channel Agus Wahyu Widodo ya. Tetap di kandang Fadilah Farm yang beralamat di Desa Wonokromo, Dusun Sumber, Kecamatan Gudang, Kabupaten Tulungagung. Sebelumnya silahkan ya bantu kita untuk tekan subscribe, karena subscribe itu gratis dan pasti semua penonton, semua pemirsa semua akan mendapatkan berlangganan gratis dari kita dan akan mendapatkan informasi-informasi baik tentang permarmutan, perkelincian, dan peternakan lain yang bisa kita kembangkan dan kita budidayakan ya di Tulungagung khususnya ya. Dan jangan lupa di situ tekan like, tinggalkan pesan di kolom komentar untuk menambah kesempurnaan video-video saya. Dan jangan lupa apabila channel kita bermanfaat, link kita bermanfaat, share untuk bagikan pengalaman. Baik pemirsa, langsung saja pada kali ini ya kita berada di kandang marmut kita sendiri ya. Ini habis bersih-bersih ya, sekaligus mencabuti rumput di bawah ini ya. Nah, ini seperti itu pemirsa ya. Habis kita sapu, kita bersihkan ya. Kita berikan pakan di dalam kandang juga dengan tanaman telang itu ya, tanaman telang yang bunganya bisa kita konsumsi sebagai teh untuk kesehatan, tentunya seperti itu ya. Terus daunnya ya, itu tanamannya, daunnya bunga telang ini ya, ini bisa kita berikan pada marmut atau kelinci atau hewan-hewan lain tentunya ya. Baik, langsung saja, kita tidak perlu mempraktekannya karena kita sudah sering praktek ya, baik cara mengobati kelinci, cara membersihkan kandang, merawat kesehatan dan pemberian pakan yang bagus ya tentunya ya. Seperti ini pemirsa, kemarin sebelumnya saya mau menyapa teman-teman marmut Indonesia ya, teman-teman yang ada di KPPM Indonesia, sedulur gue Nepix tentu saja ya, sedulur peternak kelinci, peternakan kambing, dan teman-teman grup media sosial yang berkecimpung di dunia perkelincian maupun permarmutan, serta peternak-peternak ruminansia ya, yang jelas di mana media sosial tersebut berkecimpung di dunia peternakan tentunya seperti itu ya. Baik, langsung saja tanpa banyak basa-basi kita jelaskan ya. Kemarin ada teman kita yang tidak bisa kita sebut ya, ini sudah sering bertanya memang di grup juga di jaringan pribadi kita ya. Kita akan menjelaskan seperlunya ya. Nah, kemarin itu ada sebuah kasus pemirsa ya. Jadi ada teman kita ternaknya itu dimakan oleh garangan tentunya gitu ya. Nah, tentu saja yang namanya hewan kalau dimakan oleh garangan itu tentu saja pasti luka ya, timbul darah dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengobati? Nah, ini yang berbeda teman-teman. Walaupun nama istilahnya sama, tapi penanganannya itu sangat berbeda. Sebuah contoh seperti kita jatuh dari sepeda ya. Tangan kita ini berdarah akibat jatuh dari sepeda. Nah, serta tangan kita ini berdarah akibat tersayat atau teriris pisau. Namanya saja kecelakaan berdarah. Nah, tapi bagaimana cara penanganannya? Berbeda pemirsa. Kalau jatuhnya ini karena kalau berdarahnya ini jatuh dari sepeda, ini bisa kita cuci pakai Revanol ya. Kita kasih alkohol ya, baru kita bisa kasih betadine ya, betadine atau mungkin bisa juga langsung kita kasa ya. Jadi dicuci dulu pakai Revanol ya, diberikan betadine atau salep yang kulit seperti betadine juga ada, baru kita kasa ya, kasa yang lembut baru kita plester. Nah, lebih seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau tangan kita yang teriris pisau, nah kan ya berdarah juga.
penanganannya juga berbeda pemirsa. Pertama ya kita cuci pakai air hangat ya, sama Revanol kita bersihkan ya, baru kita kasih obat merah, baru dibawa ke medis untuk mendapatkan penanganan atau tindak lanjut. Seperti itu pemirsa ya. Karena apa? Berdarah karena sayatan atau irisan pisau itu yang dikhawatirkan. Kenapa setelah kita obati kita bawa ke medis untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut? Yang kita khawatirkan adalah apabila nanti terjadi yaitu tetanus yang bisa menyebabkan kejang ya. Dalam bahasa kesehatannya apa kita kurang tahu ya. Yang jelas kalau tangan kita berdarah kena sayatan pisau, yang kita khawatirkan tetanus ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Sama dengan marmut tentunya, atau kelinci atau apa. Apabila ada yang tergigit oleh atau termakan oleh garangan masih berdarah ya, kalau masih bisa tertolong ya, segera ambil ya, dan lukanya itu kita cuci pakai Revanol ya, baru kita kasih cukup yaitu betadine atau super tetra teman-teman ya. Jadi semua itu memang butuh proses ya. Beda dengan hewan atau ternak yang terkena sayatan pisau, yaitu tadi sama seperti kita ya, kita cuci dulu lukanya, kita kasih obat merah, kita plester, baru kita bawa ke dokter untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut ya. Entah itu nanti lukanya dijahit ataupun di mana ya, sama kalau kita tersayat oleh pisau kan pasti dibawa ke dokter. Kalau sudah kita tangani pasti sama dokter tuh dibuka lagi, luka itu perlu dijahit atau mendapatkan penanganan lebih lanjut pasti itu ya. Yang jelas kalau sayatannya dalam itu mesti dijahit pemirsa ya. Sama seperti marmut atau kelinci, kalau sampai terkena sayatan seperti itu ya, atau mungkin ya terkena sayatan lukanya misalkan ya, di dokter pasti akan dijahit itu pemirsa ya. Kalau hanya tergigit oleh garangan masih bisa diselamatkan, mungkin bisa kita tangani sendiri dengan cara lukanya kita cuci, tidak perlu kita kasih obat merah, langsung kita super tetra baru kita plester ya. Karena apa? Gigitan garangan walaupun itu beracun ya, kita cuci lukanya ya, kita kasih Revanol serta kita beri super tetra. Nah, ini super tetra ini seperti resinya ini adalah untuk mempercepat pengeringan luka dan merebajakan kulit itu kembali. Itu fungsinya super tetra. Selain itu, fungsi amoxicillin yang ada di dalam super tetra tersebut ini mengandung anti nyeri yang bisa yang bisa menahan rasa nyeri gitu pemirsa. Jadi istilahnya apa ya, kalau kita menggunakan super tetra itu memang serba mudah pemirsa, baik itu untuk pengeringan luka ataupun yang lain. Kalau super tetra itu lebih dijamin karena selain super tetra mengandung antibiotik, juga mengandung antitirase, juga mengandung amoxicillin yang bisa kita obatkan, yang bisa digunakan untuk mengobati marmut atau ternak-ternak yang sekiranya berdarah atau sakit gitu ya. Jadi super tetra itu menggunakan 3 kandungan tersebut ya. Jadi mulai dari amoxicillin, tiresin sama antibiotik ya. Jadi apapun lah itu, kalaupun ternak kita ada yang tergigit garangan atau tersayat pisau, berdarah, sakit apapun, misalkan lemes, kurang nafsu makan, entah itu mata bercak atau mungkin apa, gatal, bisa kita kasih super tetra teman-teman. Kecuali skebis teman-teman ya. Kalau skebis itu selain kita suntik ya pakai Ivermectin, atau mungkin pengobatan luarnya bisa juga memakai oli yang dicampur oleh alkohol atau minyak goreng, kita oleskan bagian luar ya. Kecuali bagi ternak-ternak yang mungkin
kena skabis dalam keadaan hamil. Nah ini jangan disuntik teman-teman, jadi membahayakan buat si janinnya. Jadi harus istilahnya ditangani lebih lanjut dengan cara yaitu diolesi saja pakai minyak goreng sama garam atau alkohol gitu ya istilahnya kalau kena skabis seperti itu. Jadi itulah pemirsa penjelasan kita pada pagi kali ini langsung di kandang mangut ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya Agus Wahyu Widodo dari kandang Fadilah Farm yang beralamat di Desa Wonokromo Dusun Sumber, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Pamit undur diri dulu dari hadapan Anda ya. Ikuti video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wik wik.